A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa pakai ini. Lebih bagus atau? Bang, lebih bagus. Lebih bagusnya suara sama. Cash. Bang, nggak bisa bang. Cash. Nggak apalah. Pakai dia, biar pegang. Ini nanti untuk instruktur senam. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang, kakak, ayah, bunda, anak Yaman yang baik yang dirahmati Allah, masih ingat tak tadi malam Yaman ngomong apa? Masih lupa atau ngantuk? Ngantuk ya tadi malam. Jadi Yaman tadi malam nyampaikan tentang 3 poin. Yang pertama, ini pelajaran untuk kita semuanya, abang-abang Paskas. Apa yang anak-anak Yaman hari ini alami di Bahagia Camp itu nanti berbeda dengan kenyataan di dunia. Al-Baqarah 216. Al-Baqarah 216. Boleh jadi kata Allah engkau membenci sesuatu tapi itu baik untukmu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu tapi itu tidak baik untukmu. Dulu Yaman cuma hafal ayat ini. Cuma hafal, tahu, tapi untuk praktek itu ya tidak sampai. Kapan kenanya gitu, kapan mentoknya? Pas punya masalah. Jadi orang itu bisa kenal sama Allah karena 2 hal. Apa? Orang bisa kenal sama Allah karena 2 hal. Yang pertama, orang akan kenal sama Allah lewat pintu syukur. Lewat pintu apa? Pintu syukur. 1, kenal sama Allah, pintunya syukur. Tapi ini cuma sedikit, paling 0,1% dari 100, mungkin cuma 2. Hanya itulah yang bisa atau mampu bersyukur. Qalilan ma tashkurun, kata Allah, sudah dikasih lengkap pun masih tidak bisa bersyukur. Itu kenapa di SOP makan kita, ya Allah, semoga apa yang kami makan menjadikan kami sebagai hamba yang pandai bersyukur. Karena itu pelajaran dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali engkau yang bersyukur, kata Allah. Itu memang tamparan keras karena lebih mudah mengeluh daripada bersyukur. Pekerjaan paling enak di dunia ini adalah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Itu pekerjaan yang paling enak. Mudah melakukannya, gampang. Maka pintu syukur ini sedikit. Masuklah lewat pintu syukur supaya Allah tambah rezekinya. Jadi sebenarnya bukan rezekinya yang sedikit, syukurnya yang kurang banyak. Nah, pintu kedua, lewat syukur ini tidak mempan, Allah kasih nikmat. Sam'a wal absara wal afidah, kata Allah, aku kasih pendengaran, aku kasih penglihatan, aku kasih afidah. Yaman punya keluarga, punya saudara penghafal Quran juga, itu 30 juz. Tapi tunanetra. Tunanetra itu berarti buta. Pas ditanya waktu Yaman ketemu sama beliau, itu tahun 2013-2014 gitu lah, udah berapa tahun yang lalu. Yaman pertama kali ngobrol sama mereka, itu belajar syukur tentang mata. Tanya, Ustadz, apa yang Ustadz pengen lihat kalau Allah takdirkan Ustadz bisa melihat lagi? Dia dulu pernah melihat, jadi low vision gitu Bang. Jadi pernah melihat, lama-lama hilang, redup, hilang, gelap. Begitu Yaman tanya, iya, kayak glukoma gitu. Jadi bahasa mereka low vision, habis itu hilang. Tanya, Ustadz, apalah yang pengen Ustadz lihat kalau Allah takdirkan Ustadz bisa melihat lagi?
Dia bilang kalau seandainya Allah izinkan saya bisa melihat, maka yang pertama kali pengen saya lihat adalah huruf-huruf Al-Quran. Wah, di situ tuh Ayaman kayak kena tampar bola. Udahlah, alumni pondok kan jarang baca Quran. Ayaman dulu sempat meninggalkan Quran. 5 tahun di Malaysia itu 2008 sampai 2011 itu enggak baca Quran. Karena nganggap ya kerja cari duit dagang. Kerja jam 7 pagi sampai setengah 2 malam, habis dibantai Allah. Kalau mungkin orang bilang, wah gitu-gitu aja. Iya, yang masalah tuh karena Ayaman anak pondok, orang pesantren, insan ma'had, sama kayak anak-anak ini. Di luar sana sayang, di luar sana itu banyak alumni pondok justru malah ketika keluar dari pondok lebih brutal daripada orang luar. Di pondok tuh kayak terkekang, tersiksa gitu. Begitu keluar dia balas dendam, buka jilbab. Jadi selebgram, cantik memang, tapi rambutnya terurai panjang, nikah berkali-kali, cerai, nikah, cerai. Selebgram, alumni pondok. Pernah belajar manjada wajada, pernah belajar fikih, pernah belajar. Ada juga yang bukan alumni pondok, tapi justru malah lebih tak. Maka akhirnya Ayaman belajar gitu. Nggak penting siapa kita di masa lalu, yang penting siapa kita sekarang dan mau kemana. Maka di Paskas itu, abang-abang Paskas, nah ada tulisannya tuh, kita pernah salah apa? Tapi pengen soleh. Kita pernah nakal, tapi pengen beramal. Kita pernah bermaksiat, tapi pengen taat. Karena Allah melihat hasil, melihat proses bukan hasil. Apa yang dilihat Allah? Proses. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Allah tuh lihatnya proses. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Maka pengen soleh itu penting walaupun kita belum soleh. Pengen taat itu penting walaupun kita belum taat. Pengen dulu, pasang niat, pasang azam. Pintu syukur tidak mempan, nak. Masuk pintu kedua. Pintu apa? Pintu masalah. Inilah yang 99% banyak Ayaman ketemu, Allah pertemukan, termasuk Ayaman sendiri ngomong, itu kembali ke Allah nak lewat pintu masalah. Jadi kepalanya sudah dipegang, dijedotkan gitu, teng. Nah itu baru ingat Allah. Mana abang-abang steering kami ada enggak? Bang, bisa connect enggak pakai kabel HDMI sama, ada HDMI panjang enggak? Link ke situ bisa? Bisa? Mana converter? Biar bisa lihat coret-coretan saya gitu. Mana tadi alat itunya? Oh nih. Tinggal kabel HDMI aja, HDMI panjang, biar bisa ngelihat gitu. Apa pintu gerbang yang pertama supaya orang kembali ke Allah? Pintu syukur. Berapa persen yang kembali ke Allah pintu syukur? Cuma 1%. 0, mungkin 0, karena Allah yang bilang qalilan ma tashkurun. Apa situ jaga? Nah, saya tapi ada orang yang dikasih Allah pintu gerbangnya pintu gerbang masalah. Makanya dalam Islam Ayaman sering bilang di Pontianak ada istilah kue korket kue blodan. Apa? Sudah sakit baru sadar. Kapan dia sadar? Pas sakit. Kapan sadar? Pas punya masalah. Kapan sadar? Nah, itu yang dilakukan oleh Korun, dilakukan oleh Samiri, dilakukan oleh Fir'aun. Dia taubat ketika sudah dekat-dekat Sakaratul Maut. Maka tadi malam tuh nak Ayaman menyampaikan 3 poin penting. Mudah-mudahan bisa diingat-ingat. 1, tidak semua kejadian itu sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak semua kejadian
sesuai keinginan. Kita pengennya A, dapatnya B, pengennya C, dapatnya D. Allah ganti-ganti hidup kita. Maka nak, usikum wa nafsi bittaqullah, belajar kita sama-sama. Ini ada Bang Paskas juga. Tidak semua kejadian itu harus sesuai dengan keinginan, karena hidup ini ada yang ngatur. Inilah kehidupan saya. Nanti anak-anak Ayaman hari ini kan kayak tinggal di surga kan, bahagia camp nih. Es krim ada, makan ada, semua disiapkan, semuanya orang melayani. Nanti nak di luar belum tentu. Oh bisa? Oh bukan audio. Apa? Ada HDMI untuk gambar. Ada enggak? Kalau enggak ada enggak apa-apa. Tidak semua keinginan atau kejadian sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita belajar apa nak? Dalam istilah Islam namanya ridho. Apa namanya? Ridho. Menerima semua ketetapan Allah dengan hati yang lapang, karena tidak semua kejadian sesuai dengan keinginan. Itu skill nomor 1. Apa skill nomor 1? Belajar apa kita dalam Islam ini, dalam kehidupan, universitas kehidupan ini? Kita belajar itu. Banyak sekali nak kejadian-kejadian dalam kehidupan ini yang tidak sesuai dengan maunya kita. Ayaman kemarin ke Diniyah Putri, cerita tentang Ayaman 3 kali gagal nikah, dan 3-tiganya perempuan yang nolak. Tapi itulah cara Allah untuk mengajarkan ridho, dan alhamdulillah Allah pilihkan yang terbaik menurut Allah. Menurut Allah. Jadi berhenti berpikir apa yang kita mau gitu, tapi tanya, ini Allah mau enggak kehidupan saya kayak gini nih? Jangan-jangan Allah yang pilih kehidupan saya begini, ini Allah yang tentukan. Udah bisnis berkali-kali, istilahnya Ayaman tuh salto-salto gitu. Udah bisnis macam-macam, kayaknya udah betul lah, ternyata masuk paret juga gitu. Kayaknya udah rapi dari awal SOP-nya, tetap juga ada masalah. Itu cara Allah untuk memaksa kita masuk ke dalam kebaikan. Nah, Ayaman juga gitu, berharap dulu tuh melanjutkan kehidupan, lanjut S2, lanjut S3 di Kuala Lumpur di Malaysia. Berpikir enggak mungkin lah, oh, saya udah 10 tahun ninggalkan Pontianak, udah bergaul sama orang se-Indonesia, habis itu 5 tahun di Malaysia bergaul sama orang dari seluruh dunia. Berpikir enggak mungkin balik kampung tuh, enggak mungkin. Kota yang Ayaman mau tempat itu dulu tuh Bandung rencananya gitu. Tapi mama Ayaman telepon bilang, "Bang balik." Waduh, itu kayak sambar petir, cemana aku balik? Ada apa di Pontianak? Pokoknya Pontianak ini potensi. Dalam hati saya, apa potensinya Pontianak? Tapi karena dah tidak punya pilihan, cuma satu aja Ayaman pikir waktu itu, balik kampung halaman berbakti sama orang tua. Mama tinggal satu, ayah udah tidak ada. Balik, mulai ngeritis dari awal tuh. Sebelum ada infak beras, Ayaman buka klinik gitu, apa terapi-terapi gitu, kemudian ngelayan orang, bantu-bantu orang yang bisa dibantu lah, nyuper, ngantar-ngantar apa gitu. Nah sampai akhirnya ketemu sama pondok pesantren yang kelebihan beras, lalu minta tolong dijualkan di Danau Sentarum tuh Pondok Al-Amin. Nah itu kelebihan beras, minta tolong dijualkan beras. Tidak sampai seminggu berasnya laku, uangnya 2 kali lipat. Nah itulah pertama kali Ayaman belajar, oh kok aku bahagia ya, uang tidak dapat, serupiah pun saya tidak ada ngambil uang keuntungan itu, tapi hati kok tenang, jangan-jangan ini duniaku. Nah itu udah mulai itu 2012. Nah itu belajar ridho nak. Jadi ngurus-ngurus pondok itu 2012 Ayaman masuknya tuh. Anak pondok tapi jauh dari pondok gitu. Sampai akhirnya masuk lagi ke pondok-pondok, ke pesantren itu ada Ompi, ada Ustaz Awal yang tadi malam MC. Kami keliling-keliling masuk-masuk ke pondok-pondok, bikin sedekah akbar 1 Juli 2012. Habis itu ada uang lebih, kita keliling-keliling bantu. Di situ lah ketemu beras yang patah-patah, beras yang jelek. Oh ternyata masalah di pondok tuh banyak sekali. Anak-anak yang mau dijual, anak-anak yang diambil dari orang tuanya, kakeknya kalah main judi, cucunya dijual 1,5 juta. Itu ketemu saya kayak gitu-gitu. Pondok yang makannya nasi campur dengan jagung, puasa Daud puang. Bukan karena taat, tak ada yang nak dimakan. Jadi daripada bikin dosa katanya mendingan kita puasa Daud sama santri. Kiainya sama santrinya puasa Daud. Makan sehari 2 kali,
ngambil daun di hutan, lauknya kecap 1 saset 1.500 tuh dijadikan lauk. Air, nasi, kasih garam, pakai air putih gitu. Nah itu lauknya. Plus kecap. Ikan asin itu yang panjang-panjang segini, yang sebesar dua jari ini, itu dalam perutnya ada ulatnya dan Ayaman pegang gitu. Itu lauk dikasih orang kata, itu termasuk mewah. Tuh awal-awal dulu merintis stok beras. Oh. Jadi jangan dipikir pondok tuh semuanya seperti yang antum pikirkan, pondok tuh mewah, bagus, bayar mahal. Enggak ada. Saya keliling-keliling ke pondok masuk yang kayak gitu-gitu. Yang gratis. Ada yang ustadznya tuh ke pasar tiap pagi, ngambil sampah sayur, itu diambil, dikumpulkan, ada wortel, ada tomat, ada timun, ada apa yang sampah-sampah dibuang sampah tuh, balik ke pondok direbus, dicuci pakai air panas, dimakan untuk santri. Santrinya ngapalkan Quran. Di situ ternyata banyak orang lebih susah. Nah, maka anak-anak Ayaman semuanya yang baik rahmati Allah. Poin kedua yang tadi malam Ayaman sampaikan adalah, sebelum kita masuk ke poin kedua, ridho ini ngajarkan kita pelajaran kehidupan dan tidak akan pernah kita lupakan seumur hidup. Ya sayang ya, hari ini antum nerima beras, nerima kebaikan dari orang baik, pasang niat, pasang azam suatu saat nanti saya harus jadi seperti itu. Mungkin sekarang belum nyambung itu, masih apa cerita ya, tapi nanti 10-15 tahun akan datang anak-anak yang akan ingat bahwasanya hidup kita tidak sekedar hanya untuk makan, tidur, beranak. Dulu Ayaman punya Kiai Ayaman tuh bilang gini, kalau ada orang hidupnya yang penting bisa makan, bisa punya anak, maksudnya bisa punya istri, punya anak, bisa punya rumah, itu tidak ada bedanya sama sapi, sama kambing. Karena kambing kawin, punya anak, dan makan. Jangan mau jadi manusia kambing, yang penting bisa makan, terus kawin, ya, celup sana celup sini, beranak, habis itu punya rumah. Kambing pun punya rumah, namanya kandang. Maka manusia yang kayak gitu, kata Kiai Syukri almarhum, 1000 tahun pun tetap jadi kambing, tidak ada gunanya. Jangan mau, pasang niat, pasang azam. Nah, yang kedua, tadi malam Ayaman sampaikan, jangan pernah berpikir bahwasanya kalau kita nolong A maka balasannya dari A. Inilah sumber kekecewaan. Apa nak? Apa itu sumber kekecewaan? Berharap pada manusia. Maka tadi malam ada kalimatnya tuh, besar-besarkanlah Allah di hatimu agar dunia kecil di kelopak matamu. Ayaman sengaja ulang materi tadi malam supaya anak-anak ingat dan ini melekat di otak. Mungkin ada 1-2 orang yang Allah takdirkan tembus di hatinya gitu, terasa gitu. Inilah yang Ayaman pasang di dalam otak. Kalau aku nolong si A, aku tidak akan berharap dia nolong aku. Nah, maka rumusnya 2L. Apa 2L? Lakukan dan lupakan. Lakukan, lupakan. Kita sering berbuat baik, lalu berharap orang yang kita menolong kita itulah sumber kekecewaan. Pasti sakit hati, pasti dongkol, pasti kesal, pasti marah. 3, dapur aman. Belajar ridho juga kan, tidak ada kabelnya ya udah. Yang ada kabel listrik ya udah, tidak apa-apa. Tidak berat. Yang menjalani hidup tuh belajar untuk ya udah oke. Yang ketiga, tadi malam ingat enggak? Apa? Ayo apa? Tadi ingat enggak tadi malam? 1, tidak semua kejadian sesuai dengan keinginan. Sumber kekecewaan itu adalah ketika berharap pada manusia. Lakukan dan lupakan. Ayaman tadi malam menyampaikan surat Al-Kahfi ayat 110. Di ayat-ayat yang lain semuanya amanu wa amilus solihat, amanu wa amilus solihat, amanu
wa amilus sholihat. Tapi di surat Al-Kahfi beda, ayat 110. Wa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Kita diperintahkan Allah untuk beramal yang soleh. Amal saja tidak cukup. Amal saja tidak cukup. Ada orang jiping, ngaji kuping, dengar telinganya tapi tidak praktek. Masuk lagi ke tahap selanjutnya, dia sudah mulai praktek, hanya beramal saja, tapi kehabisan energi gitu. Wah, sporadis, bagi-bagi beras, bagi-bagi ini, wah jalan. Tapi dia tidak tahu untuk apa aku nih melakukan ini. Maka di tengah jalan seperti kejadian tadi malam itu, yang di video film tadi malam, dia lupa gitu. Makanya Ayaman dapat ayat Al-Kahfi 110 itu bikin yang namanya paskas. Apa tuh paskas? Pasukan amal soleh. Apakah semua yang sudah jadi paskas pasti orang baik? Tidak. Itu orang-orang yang belajar baik. Itu mantan-mantan preman, mantan-mantan bajingan, mantan-mantan penjahat, ada semua di situ. Dan Ayaman masuk juga di dalamnya, sedang berusaha. Makanya bajunya hitam, kotor, masa lalunya gelap. Tapi mudah-mudahan masa depannya terang. Amin. Itulah kenapa mereka mikul-mikul beras. Mereka orang kaya, saudagar. Mereka pengusaha. Dan Ayaman selalu ingatkan, tidak ada cara lain. Mau ketemu sama Allah, rumusnya amal soleh. Amal saja tidak cukup, sporadis, asal-asal bagi. Karena banyak orang berbuat, bergerak tanpa tahu apa yang harus dia lakukan. Kenapa dia melakukan ini? Akhirnya bergerak terus sampai di tengah jalan kecapean. Kayak orang nebang pohon, tidak pernah ngasah pedang. Itu bikin capek. Pasti udah tebang pohon. Ngasah pedang tidak pernah. Jadi yang tadi malam muncul 3 lapis kesadaran itu. Amal tidak cukup, harus ditambah dengan falyamal amalan solihan. Ada kata-kata soleh di sini. Soleh ini yang menjadi penentunya. Diterima Allah atau enggak gitu. Kita ini berbuat karena Allah atau karena manusia. Nanti nampak kapan nampaknya jadi soleh atau tidak. Ketika kita dicaci maki, ketika kita dihina, ketika kita dijatuhkan, ketika kita difitnah, dan kita tetap berbuat baik. Nah itu solehnya itu di situ. Berbuat baik di hadapan manusia gampang sekali, demi Allah gampang. Soleh di hadapan makhluk, soleh di hadapan orang ramai. Maka para ulama mengatakan kalau mau tahu kualitas keimananmu, lihatlah apa yang kau lakukan ketika kau sedang sendirian. Kapan mau tahu kualitas keimanan kita? Saat sedang sendiri. Antum di tangan ada handphone, ada kuota, kamar dikunci, mau buka apa dari handphone itu, itulah diri antum. Falyamal amalan sholihan. Lagi naik motor tuh ada Bambang Biker Subuhan, lagi naik motor, apa yang dibaca saat naik motor itu? Baca wirid, baca zikir, istighfar, apa terserah, tidak tahu. Hanya engkau dan Allah dan para malaikat yang ada di samping kiri yang tahu apa yang sedang kau baca. Itulah amalan sholihan. Yang lain udah pada tidur, kau bangun malam sendirian. Apa yang sedang kau baca, sedang kau lafazkan, tidak tahu. Dan banyak amalan-amalan yang mengangkat derajat seseorang itu justru dikerjakan saat sedang sendirian. Mohon maaf, pelacur, apa? Ngasih minum anjing. Ada orang yang lihat, ada netizen, "Hai guys, aku lagi ngasih minum anjing guys," gitu dah? Tidak sempat dia bikin Insta story. Tapi amalan pribadi personal itu yang membuat si pelacur ini dengan izin Allah dapat rahmat, dapat izin dari Allah. Maka amalun soleh itu PR panjang. Apalagi ini kata-katanya paskas, pasukan amal soleh. Pasukan, namanya pasukan berjamaah, ada gurunya, ada imamnya, ada makmumnya. Tak bisa jalan-jalan sendiri. Amal harus action, harus berbuat, jangan cuma ngomong. Omong doang. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Habis selesai tablik akbar, habis kayak gini-gini, sampah-sampahnya dibiarkan. Anak-anak tidak boleh gitu sayang. Dapat makan gratis, jangan biarkan abang-abang yang
yang ngambil sampahnya, kita yang makan, jangan sampai orang lain yang buang, kita yang kemaskan. Belajar gitu, tumpuk tengah, amal namanya, action. Nyindir ya. Hah? Nyindir ya. Oh, tidak nyindir, ngasih tahu ya. Belajar sayang. Tidak bisa balas kebaikan orang, minimal doakan, jazakumullah khair, terima kasih banyak, semoga Allah balas dengan balasan berlimpah. Yaman kalau di tablik akbar sering marah, maksudnya tuh marah gitu. Dulu waktu masing-masing ngisi tablik akbar, kita diperingati Isra Mi'raj. Mau tahu berhasil atau tidak Isra Mi'raj ini, tengok besok subuh. Ada tidak yang datang ke masjid sholat subuh besok? Nah, kalau ada yang datang berarti berhasil Isra Mi'raj kita malam ini. Kalau tidak ya sudah, gitulah kita sampai kapanpun. Makanan dibagikan, lagi tausiah, makanan bagikan kayak tadi tuh, bagikan makanan. Emang langsung bilang, oke, bagikan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayar nggak makanan ini? Gratis. Siapa ngasih? Ada orang baik, ada masjid yang ngasih dan segala macam. Bisa minta tolong nggak? Apa Ustaz? Nanti selesai makan, saya bilang, kotak-kotaknya ini dibuang di tong sampah, saya bilang. Langsung oleh pengurus masjid. Nggak pernah mungkin dengar Ustaz ceramah kayak gitu. Habis dengar tablik akbar, Islam, Allahu Akbar, sampah bertaburan. Apa yang kau Islamkan itu apa? Buang sampah yang tak bisa. Betul tak? Fakta atau mitos? Aiman marah? Enggak, lapar. Apa? Lapar. Kalau yang baru kenal mungkin habis sholat Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah, kita semuanya seperti bayi. Habis selesai sholat Id, sampahnya di mana-mana. Kata orang tuh, tengok orang Islam jorok, aku enggak mau masuk Islam, Paham nak? Ngerti sekarang? Mereka enggak baca Quran, mereka enggak baca hadis, mereka baca kita sayang. Sebagai orang Islam nih, gimana akhlak kita, gimana kelakuan kita? Falyamal amalan salihan. Baru yang kedua kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tetap jaga tauhid. Apa tauhid nak? Ini penutup ya. Anak-anak mau catat boleh, enggak juga enggak ada masalah. Tauhid itu yang Ayaman pahami dan Ayaman coba praktekkan, berusaha sampai sekarang masih terus berusaha, ada 3. Tauhid 3A. Tadi 3A, B1 berarti. Tauhid itu ada 3 nak. Apa tauhid itu? Ada 3. Yang pertama, ini abang-abang paskas dicatat ya. Kalau enggak juga enggak ada masalah. Tapi ini yang Ayaman berusaha sekuat tenaga untuk mulai praktekkan dan berusaha sekuat tenaga untuk mempraktekannya. Apa yang pertama? Tauhid itu satu, tidak berharap kepada manusia. Allahus Samad, la ilaha illa anta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyandarkan harapan kepada manusia itu sumber kekecewaan. Maka kalau anak-anak Ayaman mau tahu apa itu tauhid, apa itu salam tauhid, kan kita sering foto tuh, foto Ustaz, tauhid. Apa tauhid itu bang? Yang suka-suka foto pakai tangan satu, nah, mudah-mudahan tambah ilmunya. Tauhid itu tidak berharap kepada manusia, dan itu sumber kekecewaan. Mau dia orang kaya sekalipun, udahlah, nggak usah meletakkan harapan, pasti kecewa. Yang sudah nikah, jangan letakkan harapan kepada pasangan, apakah istrimu atau suamimu, nggak usah meletakkan harapan. Segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Sebaik-baiknya manusia pasti ada salahnya, seburuk-buruknya manusia pasti ada baiknya. Rumus SOP supaya kita realistis jalan hidup ini. Ketika dia bikin salah, ya kita maklumi, dia manusia biasa sama kayak kita. Ketika dia berbuat baik, ya kita doakan semoga istiqomah. Sesederhana itu sebenarnya hidup itu nah. Kalau ada orang berbuat salah, maafkan. Kalau dia masih ngulang, ruqyah. Pakai apa ya man? Daun pintu. Pakai apa ruqyahnya bang? Jadi kalau nanti ada teman-teman belajar subuhan bang Sani, tidak mau dengar dia, ruqyah pakai apa bang? Daun pintu. Nah gitu. Kasih kopi lo. Sambil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu
nama Rasulullah. Bacakan ayat kursi biar jinnya keluar. Ruqyah pakai daun pintu. Berbuat salah, maafkan. Ketika dia berbuat baik, doakan semoga istiqomah. Makanya Paskas tuh Ayah bilang ada beberapa kota tuh yang ditulis di bajunya, jangan puji kami, doakan kami semoga istiqomah. Ngeri. Jadi di bajunya tuh ditulis, jangan puji kami sedang memulung amal, sedang mengumpulkan dan nembus dosa di masa lalu, doakan kami semoga istiqomah. Jadi Ayaman dulu tuh kalau ketemu kiai-kiai, yang paling Ayaman tunggu tuh adalah dapat doa dari kiai, diusap-usap pundak, dibilang semoga istiqomah, semoga itu yang mana? Istiqomah ini yang kita minta sama. Dan jangan bilang susah, jangan bilang istiqomah susah, itu doa. Ustaz, hijrah itu gampang, istiqomah yang sulit. Loh kok jadi ngomong gitu? Tidak boleh. Bilang saya sedang berusaha istiqomah, saya sedang berusaha ikhlas, saya sedang berusaha untuk taat, saya sedang berusaha untuk mendekat kepada masjid, saya sedang berusaha. Apa kata kuncinya? Apa kata kuncinya? Buang kata-kata sulit. Ustadz, saya ini mau mana Pak D Palembang, mana Pak D Palembang, ada enggak? Pak D Palembang ada tadi? Oh, masih di masjid? Oh iya ya. Tadi ada Pak D itu dari Palembang, ketemu sama saya 2018, ngerokok lebih dari 40 tahun. Terus saya ngomong sama dia, Pak D mau berhenti enggak? Mau Ustaz, tapi sulit sekali. Nah saya bilang, Pak D lagi makan PEP waktu itu 2018. Saya bilang, Pak D, saya bilang nomor 1 Pak D harus buang kata-kata sulit, ganti dengan kata-kata saya sedang berusaha. Siap. Terus Pak D saya bilang, coba ya. Saya enggak kenal, enggak tahu juga, dan enggak punya kepentingan dia mau berubah, alhamdulillah, enggak ada masalah. Aku cuma sekali kok ketemu, gitu jadi otak saya. Kok mau dengar alhamdulillah, enggak apa-apa. 61 tahun dah umurnya. Nyupir masih dari Palembang ke Jogja, masih nyupir sendiri Pak D itu. Fisiknya masya Allah, sekarang betul-betul berat. Saya bilang, Pak D, nanti saya bilang rokoknya apa sekarang? Dia tunjukkan rokoknya. Wah lumayan Pak D, saya suruh hitung-hitung. Pak D, satu bungkus rokok harga sekian, sekali sekian bulan, kali sekian tahun. Langsung ngempas meja dia. Kurang ajar, harusnya saya bisa kurban Ustaz. Iya Pak D, kurban perasaan terus, saya bilang. Sini kan ada yang rokok kan? Sini ada. Ada. Ini memang cerita Pak D. Tahu? Cerita Pak D. Dia ngempas meja. Dia bilang, wah kurang ajar. Itulah Pak D, saya bilang. Gara-gara ini Pak D nggak bisa kurban. Yang rokok itu Pak D kan? Nggak bisa kurban. Pak D kalau ngerokok saya bilang harus bisa kurban. Nggak boleh kurbannya kaldu ayam, saya bilang. Itu mie instan. Kurbannya harus sapi Pak D. Siap Ustaz. Terus Pak D saya bilang, nanti kalau Pak D bawa kotak rokok ini, kalau ketemu orang, saya kan tidak punya kepentingan nih, dia mau dengar alhamdulillah, tidak apa. Pikiran saya, aku ketemu cuma sekali ya. Kok mau dengar alhamdulillah, tidak apa-apa, tak ada gak rugi aku kan gitu. Cara saya nyampaikan itu gitu, sangat apa, tidak ada beban gitu, saya sampaikan ya. Pak D saya bilang, nanti ketemu sama orang, itu pagi-pagi kami tuh ngobrol, malam waktu. Saya bilang, Pak D kalau ketemu sama orang minta doa, tolong doakan ya, saya sedang berusaha untuk berhenti merokok. Ini bungkus terakhir. Ini bungkus terakhir. Ini memang saya kasih analogi Pak D. Waktu bulan Ramadan Pak D pernah lewati enggak? Pernah. Puasa enggak bulan Ramadan? Puasa. Ngerokok enggak? Enggak. Dari kapan sampai kapan? Dari subuh sampai maghrib. Kok bisa Pak D tahan? Ada niat. Itu jawabannya saudara. Ayo ikut saya. Anak-anak ikut saya yang keras-keras ngomongnya ya. Siapa tahu ada yang dengar pagi ini. Kalau ada niat, yang kenceng nah, nanti tidak boleh senang. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Kalau ada niat, kalau tidak ada niat, gak usah banyak bacot. TBC, terlalu banyak cincong, terlalu banyak kata orang ceoco, mulut, nah, gitu lah. CACA, MKAKM, mulut, nah gitu juga. TBC, terlalu banyak
comeng. Kalau ada niat pasti ada jalan. Maka nomor satu nak, cerita Pak De, alhamdulillah semenjak itu beliau berhenti sampai hari ini. Dia bilang, gimana rasanya sekarang Pak De? Saya rasa lebih sehat, lebih produktif. Uang yang harusnya saya pakai untuk itu, saya bisa geser untuk bantu anak yatim. Dan sampai sekarang Pak De masih semangat. Masya Allah. T, tauhid yang pertama, tidak berharap pada manusia. Yang kedua, ini juga latihan. Nah, Ayaman juga lagi belajar sampai sekarang. Tidak meminta kepada manusia. Bagilah, gratislah, tolonglah, minta dong. Itu yang menjaga betul. Berusaha sebenarnya. Namanya juga berusaha. Nah, yang ketiga ini ini latihannya sepanjang hidup. Ayaman sampai sekarang masih. Apa yang ketiga Apa yang ketiga Bang Kakak Ayah Bunda semuanya? Tidak menunjukkan kesusahan di hadapan manusia. Jadi kalau ketemu sama orang tuh, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Ada bukan belum? Aman. Udah makan ke belum? Aman. Dan itu bertahun-tahun. Antum yang mungkin ikut paskas 2 tahun, setahun. Saya dulu tuh latihannya sampai sekarang ya. Maksud itu belajar untuk mengatakan aman, alhamdulillah, insya Allah, dan tidak pernah mau menunjukkan kesusahan itu. Dari 2012 itu 8 tahun. Baru Allah munculkan nampakan sedikit-sedikit. Jadi teman-teman yang membersamai saya dari awal, ada beberapa orang di sini, boleh tanya sama mereka, pernah bisa bedakan tidak kapan saya punya duit, kapan saya tak punya duit? Kan ada orang tuh kan ada kajian akhir zaman, ada kajian akhir bulan. Nah, kayak gini nih. Sampai tanggal 31 nih kan, ya Allah, sesak napas luar biasa. Udahlah, akhir bulan sampai tanggal 31 nih. Panjang tanggal 31. Tenang. Apa? Begitu nengok kalender tanggal 31, ini parah ini. Apa? Ini parah ini. Kok 31 tanggalnya? Inilah obrolan-obrolan kita mengenal Allah, balik ke Allah. Memang berharap pada manusia itu akan membuat kita gagal menjadi hamba yang Allah mau, karena Allah mintanya kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus kalau sama manusia gimana Ayaman? Cerita aja. Dia mau bantu, alhamdulillah. Enggak juga alhamdulillah. Dia apresiasi, alhamdulillah. Enggak juga alhamdulillah. Ada orang yang baik sama kita, ya doakan dia istiqomah. Ada orang yang jahat sama kita, cepat-cepat maafkan. Itu yang bikin hidup kita lebih sehat. Itu yang akan bikin hidup kita lebih produktif. Itu yang akan bikin kita lebih nyantai dan lebih nikmat menjalani hidup ini. Tidur nyenyak, makan enak. Apa? Hati tenang, hidup bahagia, rezeki berkah, istiqomah sampai jannah. Itu yang Ayaman bilang hidup berkualitas. Apa? Hidup berkualitas. Pakai motor yang bagus, lunas, cash. Ngisi bensin bukan hanya untuk diri sendiri, tapi ngisikan bensinnya orang. Kalaupun kita pinjam motor orang, tahu diri. Itu saya baca di tangkinya motor Bang Seman. Itu akhlak. Hari ini kan orang pintar banyak, tapi orang benar sedikit. Orang yang punya rasa, dia pakai baju mahal, pakai jam tangan mahal, tapi mulutnya murahan, receh mulut. Dia pakai sepatu mahal, tapi ngelangkah ke tempat maksiat yang menghinakan diri dia dunia dan akhirat. Ngapain berzina? Maka yang pernah ngomong sama anak-anak motor besar, motor kecil, motor campur. Saya bilang nggak usah diingat-ingat lagi. Saya bilang ini motor pernah parkir di mana. Nggak penting juga mereknya apa. Yang penting parkirnya di mana. Ini mobil dulu pernah parkir di mana-mana, nggak usah dibuka-buka, itu aib, tutup, close. Tinggal gimana caranya mobil ini bersaksi di hadapan Allah, parkir di tempat yang lain. Kemarin di Dinia Putri Ayaman tutup dengan sebuah ayat. Ikut Ayaman semuanya ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka, kata Allah. Ini mulut yang pintar nih, yang kalau nikah menentukan sah tidaknya, ayam disembelih boleh dimakan atau enggak. Ini kemudian ketika meninggal sakratul maut, asyhadu alla ilaha illallah, langsung kita husnul khotimah. Tapi kalau kita nyebut yang lain 8689 8689, nah mati seorang. Sebut nomor kan. Orang kecelakaan yang tengok pertama kali plat nomornya. Apa nomor itu katanya? Ini nentukan nikah, cerai, ya kan? Halal, haram, makanan ayam disembelih pakai bismillah atau enggak, di sini semua. Sampai akhir hayat, husnul khotimah atau su'ul khotimah di mulut. Powerful betul. Tapi nanti mulut ini tidak punya nilainya, bahkan dikunci sama Allah di hari kiamat nanti. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Dikunci sama Allah. Tidak boleh ngomong. Di dunia udah terlalu banyak ngomong, kata Allah. Padahal Allah sudah kirim sinyal untuk kita. Coba lihat. Berapa mata Allah titipkan ke kita? Berapa telinga yang Allah titipkan? Mulut? 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Artinya perbanyak melihat, perbanyak mendengar, sedikitkan bicara. Kadang-kadang hanya dengan duduk diam dengarkan merontokkan ego. Allah kasih kita ilmu, Allah kasih kita hikmah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nanti tangannya bersaksi di hadapan Allah. Pernah ngetik apa, pernah komen apa di grup, pernah caci maki orang, pernah jelek-jelekan apa pun kita ketik itu dia akan bicara di hadapan Allah. Ini tangan pernah nyentuh apa, pernah pegang apa, Allah akan. Termasuk abang-abang mudah-mudahan kita istiqomah pegang beras, mikul beras, ngetik, ngajak orang untuk berbuat baik, apapun itu. Pegang stang motor yang dipakai untuk ke masjid, dia akan bersaksi di hadapan Allah. Stang motor yang dipakai untuk antar beras, stang motor yang dipakai untuk ke tempat-tempat yang penuh dengan ilmu, penuh dengan kebaikan, dia akan bersaksi dan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Dan terakhir kata Allah, kaki mereka juga akan bersaksi membenarkan apa yang sudah dilakukan. Kemana dia melangkah? Antum yang hari ini mungkin sampai ke tempat ini, saya tahu tidak mudah pengorbanannya sampai ke tempat ini. Ada yang jalan lebih dari 24 jam, berhari-hari naik mobil kendaraan darat, ada yang jalan kaki, ada yang bannya bocor, ada yang naik motor. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Biarlah kaki ini bersaksi di hadapan Allah, dan mudah-mudahan amal ini kita lakukan hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Makanya di tagline Paskas Indonesia, nah ini mudah-mudahan tidak jadi tagline ya. Insya Allah lelahku lillah. Kenapa pakai insya Allah? Jadi dulu. Kenapa pakai insya Allah? Mudah-mudahan istiqomah. Kenapa insya Allah? Mudah-mudahan ini jadi pengingat, jadi reminder. Ketika kita mau berhenti karena manusia, tadi malam kata Bang Reza kan, berhenti, ya kita ingat lagi, kita berbuat karena siapa? Abang-abang dari Bangka, abang-abang dari Jambi, abang-abang dari Lampung, dari Jawa Barat, Barat Jawa, dari mana pun abang-abang ini, dari Lampung, asli Lampung, berdoa dan berharap. Karena Allah bilang siapa yang mau ketemu sama Allah, falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dikunci, di wrapping ini dengan kalimat insyaallah lelahku lillah. Lelah itu karena beramal soleh, lillah itu supaya kita jaga, kita berbuat karena siapa dan untuk siapa. Jadi bagaimana ketemu sama Allah nak? Nah, ini Ayaman belum pernah bahas, makanya tagline itu insyaallah lelahku lillah. Ada tiga kata. Insyaallah menunjukkan ketawaduan, rendahan hati kita kepada Allah, berharap bahwasanya semua terjadi atas izin Allah, karena tidak ada yang bisa kita pastikan. Lelahku itu artinya beramal, capek-capek, tidak bisa diam, jangan nongkrong, bepangku tangan, TJ terima jadi, TB terima bersih. Ini mental-mental feodal penjajah, maunya terima barang. Waktu kerja dia hilang, waktu makan dia datang. Coba bilang. Kalau urusan makan-makan datang paling awal.
Kerja-kerja hilang kawan, kemana budak itu tadi? Lelahku lillah. Apa lillah? Lillah itu untuk Allah, milik Allah. Tidak ada lagi di hati kita kecuali hanya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. La ilaha illallah. Tidak ada lagi yang lain. Di sini cuma Allah aja. Simpan di dalam hati kita. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. Jazakumullah khair. Ini yang bisa Yaman sampaikan, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Yaman. Doakan semoga semua anak-anak dan semua abang kakak ayah bunda yang ada di sini dimuliakan Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, diangkat derajatnya sama Allah. Dan mudah-mudahan semua kebaikan itu bukan hanya kita yang bisa merasakan dan melakukan, tapi Allah izinkan anak, cucu, keturunan kita sampai hari kiamat melanjutkan kebaikan yang sudah kita lakukan. Amin Allahumma amin. Dan kita berdoa semoga Allah berikan kita semuanya hidup yang berkualitas, hati yang tenang, hidup yang bahagia, rezeki yang penuh berkah, bonusnya istiqomah sampai jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Habis ini panitia Panas dari Kaketi siap-siap. Insyaallah kita mulai senam. Senamnya di tribun sini. Atau di mana? Di halaman. Oke. Mana instruktur kita udah siap? Bang Ali udah siap? Sudah siap senam? Oke, kita siap-siap. Mari kita niatkan semoga senam kita ini kita niatkan ibadah karena Allah, dan mudah-mudahan ya tubuh yang sehat ini membuat kita semakin semangat dan semakin taat kepada Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.